Masih bersama kami di Presisi Pagi, pencoblosan untuk pemilu Republik Indonesia di Amerika Serikat sudah dilakukan pada 10 Februari lalu. Sementara hasilnya baru dihitung bersamaan dengan pemilu di tanah air. Para WNI yang datang ke TPS sangat antusias ambil bagian termasuk para mahasiswa dan pemilih pertama. Meski jauh dari tanah air, warga negara Indonesia di Amerika Serikat senang bisa ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi Indonesia. Suasana kalau di Indonesia kan gitu, karena banyak sekali yang berpartisipasi jadinya benar-benar kerasa itu suasana pemilu. Tapi kalau di sini yang berbeda ya suasana yang tadi yang tidak saya dapatkan itu. Cuma semangatnya sama sih bahwa kita akan memilih pemimpin yang terbaik untuk bangsa. Di sini kayaknya prosesnya lebih lancar dan kondusif dan lebih cepat kayaknya. Gampang ya atau gimana, kayaknya merasanya lebih langsung lah, lebih direct. Sebagian pemilih adalah yang baru pertama kali mencoblos. It's very exciting. This is my first time voting, so it was also very confusing at first because I didn't know it was on paper. I thought it was going to be on computer, but it was exciting, and I'm excited to see the results of the election. I'm 19 now, so when I was 17 there was no election or anything, and when I found out I got to vote this time, I was so excited. Bahkan yang terdaftar sebagai pemilih lewat pos hadir dan menyerahkan surat suara. Kalau datang in person tuh rasanya lebih kayak ada kerasa coblosnya gitu. Jadi lebih seru. Saya juga merasa sama sih, lebih seru gitu, lebih rame, banyak orang, rasanya kayak ya ini pemilihan umum. Menurut data dari masing-masing PPLN, partisipasi pemilih yang datang ke TPS bervariasi untuk masing-masing wilayah. Di Washington DC yang hadir untuk mencoblos 723 orang. Dari 1.200 lebih nama dalam daftar pemilih tetap. New York 1.309, dari DPT 2.500-an, Chicago 535, Los Angeles sekitar 600, San Francisco 405, dan Houston 541 orang yang mencoblos. Di TPS Washington DC, New York, Los Angeles, dan San Francisco, jumlah pemilih lewat pos jauh melampaui pemilih yang datang ke TPS pada hari H. Warga negara Indonesia yang mencoblos tidak hanya senang bisa ambil bagian dalam pesta demokrasi di tanah air, tetapi juga sadar bahwa paslon pilihan mereka belum tentu menang. Untuk itu, mereka hanya berharap siapapun yang terpilih akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan menjadi pemimpin yang bisa membawa aspirasi semua rakyat, bukan hanya pendukungnya saja. Dan benar-benar hatinya buat Indonesia, buat rakyat, bukan untuk dirinya sendiri atau mungkin untuk golongan tertentu doang. Yang pasti memiliki visi nggak cuma untuk 5 tahun ke depan aja, tapi untuk jangka waktu panjang, juga memiliki visi untuk memajukan ekonomi kreatif Indonesia sih. Tak ketinggalan harapan atas isu yang berkaitan duit kewarganegaraan yang menjadi perhatian banyak diaspora Indonesia di Amerika. Bisa dikatakan punya suami tapi kewarganegaraannya beda-beda, jadi agak bingung. Semoga bisa ada jalan keluar. Kalau saya sih maunya bisa ada duit kewarganegaraan. Seperti halnya di tanah air, tinta ungu di jari kelingking mereka menjadi pertanda warga telah memilih. Dan meski tak ada diskon bagi pencoblos dengan tinta ungu, seperti layaknya di tanah air, mereka bangga bisa tetap ikut menyuarakan pilihan mereka. Demikian laporan tim VOA. Pemerintah kota New York mulai kewalahan tangani krisis migran dan mulai beri uang saku 15 juta rupiah untuk bekal hidup. Di musim politik jelang Pilpres Amerika Serikat pada November, para migran ini jadi isu nasional di tengah gelombang kriminal yang diduga berkaitan dengan para migran di New York. Sekitar 175.000 gelombang imigran yang masuk dari perbatasan selatan AS tiba di New York sejak 2022. Kebijakan terkini mulai mengurangi jumlah penampungan dan melarang bus kiriman lanjutan migran masuk ke kota. Sebagai gantinya, mereka mendapatkan kartu debit bernilai setara 15 juta rupiah dan pembukaan 4.000 lowongan kerja. Es bueno, muchas ayudas, nos dan muchas ayudas. Al inmigrante nos dan muchas ayudas. Nos dan comida, nos dan ropa para el invierno, nos dan la oportunidad que nuestros hijos estudien, escuela. Kisah keberhasilan para migran ini semakin mendorong gelombang eksodus dari negara mereka untuk berdatangan ke kota New York. Wali kota mulai kewalahan dan mencari solusi dari DPR di Washington.
Baru-baru ini perkelahian yang melibatkan sejumlah imigran dengan kepolisian kota New York NYPD menjadi pemberitaan nasional di Amerika Serikat. Visual kamera yang tertanam di badan polisi memperlihatkan kronologis yang berujung kepada penahanan terhadap sejumlah imigran ini. Dan ini kembali memunculkan perhatian Amerika Serikat yang sering mengkaitkan gelombang imigrasi ini dengan meningkatnya gelombang kriminalitas di kota New York. This is a national problem. Chicago, Boston, Houston, Washington. The national government must solve this, and the challenges that we are facing, we're seeing the visual of what a failed national policy is producing. And when I speak to my colleagues in other cities, they're saying the same things. Di DPR, upaya untuk mengatasi masalah imigrasi mendapat dukungan dari Partai Demokrat maupun Partai Republik. Namun Partai Demokrat menganggap ada upaya menghalangi pengesahan dari Partai Republik. Republicans have been ordered by Donald Trump not to solve the challenges at the border, but to continue to play political games because they want to use the border as an electoral issue in November, and that's going to backfire. Partai Republik membantah tuduhan ini dan menyebut masalah imigrasi ini adalah kegagalan dari Presiden Joe Biden. Joe Biden has completely failed at one of his most basic and important duties as the president. He has failed to protect our borders and protect our people. And because of his failures, governors from across the country are having to step up and do the job of the federal government because they simply won't. Pengamat sebut, perundangan terkait masalah imigrasi saat ini tertunda memang atas motif politik. I definitely think it's going to be a big issue for the election cycle, which is why I think there are some incentives not to come to a compromise. Because if a bill passes and a law goes into effect, in some ways some of these issues go away. Politisasi isu imigrasi berimbas kepada nasib jutaan imigran yang jadi tak menentu hingga hasil Pilpres AS ditentukan November nanti. Dari kota New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Pagi hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri, serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Mari kita sambut pesta demokrasi dengan penuh sukacita dengan menjaga suasana tetap teduh dan damai demi masa depan Indonesia. Saya Ibda Almira Sabira, terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan salam presisi.